Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang Komisi 6 yang kami hormati, dan para direksi, kami melanjutkan tausiah dari Kiai Nusron Wahid, karena beliau ini sering isi tausiah di beberapa BUMN gitu. Itu urusan pajak pribadi, Pak, nggak boleh diungkap nanti itu. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan bagi yang tidak berpuasa silakan komunikasi dengan sekretariat gitu. Barangkali sudah disiapkan gitu. Kan kasihan juga orang yang tidak puasa itu. Pertama, kami menyampaikan apresiasi kepada Himbara yang luar biasa semua ini dari BNI di tengah simulasi pemulihan ekonomi yang baru saja dimulai, namun laba Bank BNI tercatat positif ya di 18,3 triliun. Sebagaimana di halaman 5 yang dipaparkan itu membuktikan bahwa BNI memiliki daya tahan dan manajemen risiko yang baik. Yang BTN juga begitu, apresiasi kami terhadap pertumbuhan laba di atas 28% tahun 2022. Termasuk juga BRI kinerjanya juga bagus. Ya, lonjakan labanya 67,1% pada 2022. Dan Mandiri ya tentu apresiasi juga karena manajemen risiko yang cukup baik dengan NPL hanya 1,88% dan laba bersih naik 46,8% year on year di tahun 2022, sebagaimana di halaman 4 presentasi yang disampaikan ke kami. Itu apresiasi kami kepada kinerja Himbara. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi. Pertama kepada BTN berkaitan dengan kinerja kredit komersial perumahan yang melambat 8,7%. Apakah ini menunjukkan developer perumahan masih belum pulih dari pandemi? Itu tolong nanti dijelaskan nih Pak. Dan atau butuh apa lagi supaya tidak melambat gitu? Insentif pemerintah atau kebijakan apa gitu, mumpung di Komisi 6 bisa disampaikan gitu kan. Selanjutnya, banyak pihak yang memberi peringatan terhadap risiko gelembung properti seperti kasus 2008 di Amerika dan 2021 di Cina. Bagaimana risiko properti di Indonesia? Apakah ada risiko yang spesifik yang perlu menjadi perhatian? Baik itu karena suku bunga, nilai inflasi maupun ketidakpastian geopolitik. Karena bicara geopolitik ini agak sensitif belakangan ini, Pak. Yang terakhir untuk BTN, rencana strategis BTN yang untuk membiayai sektor perumahan di IKN dalam waktu dekat seperti apa? Berapa target perumahan yang akan diberikan fasilitas pembiayaan? Karena kita lihat pembangunan IKN itu memang sudah terus berjalan ya. Sementara partisipasi dari BTN dalam penyediaan perumahan khususnya bagi ASN belum kami dengarkan. Untuk BNI ada penurunan deposito sebesar 5% year on year disebabkan deposan mulai belanjakan uang atau pengalihan aset ke emas dan surat utang yang imbal hasilnya lebih tinggi. Apakah itu kira-kira jadi penyebabnya, Bu? Dan selanjutnya untuk BRI sebagaimana di halaman 12 disajikan, apakah kehadiran fintech masih menjadi ancaman bagi BRI itu? Padahal saat ini banyak fintech berguguran dan OJK melakukan moratorium perizinan. Kira-kira strategi dari BRI untuk mengatasi itu apa gitu? Selanjutnya pertumbuhan pinjaman ke segmen UMKM hanya tumbuh 2,5%, tapi mikro justru naik tinggi 13,9%. Nah, apa ini menunjukkan pemulihan UMKM lebih lambat atau sebaliknya? Apa yang sebaliknya dilakukan BRI sehingga penyaluran pinjaman UMKM lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan kredit 9,2% di halaman 3 itu. Yang Bank Mandiri, peran Bank Mandiri dalam mendorong program hilirisasi cukup penting, terutama yang berkaitan dengan ekosistem baterai dan kendaraan listrik, yang hari ini sudah mulai gembar-gembor dikampanyekan bahwa energi ramah lingkungan dan seterusnya. Pembiayaannya 31,7 triliun di tahun 2022. Akan menjadi berapa target penyalurannya di tahun 2023?
Apakah bisa di atas 60 triliun atau 2 kali lipatnya dari yang di tahun 2022 ini? Masih banyak sebenarnya Ketua, tetapi mengingat waktu dan sebagian hampir sama dengan teman-teman yang lain, kami cukupkan sekian sambil menunggu adzan maghrib. Terima kasih.